gaya atau beban. Lebih seringnya kita sebutnya beban ya, karena kalau gayanya sudah bekerja pada struktur, kita sebutnya sebagai beban. Beban yang terdistribusi. Terdistribusi. Inggrisnya ya distributed load begitu ya. Dari awal kuliah ini, dari awal kuliah statika sampai sekarang, kita baru mengenal gaya-gaya yang bekerja pada struktur itu bisa begitu, misalnya. Ini reaksi, ini gaya lain ya, F1, F2, mungkin ada momen gitu ya, yang bekerja pada struktur kita. Nah, semua gaya-gaya ini bekerjanya di titik-titik tertentu. Dan kalau untuk analisis gaya dalam, kita analisanya sebagai fixed vector ya, posisinya ya di sini, tidak bisa dipindah-pindah ya. Gitu. Nah, beban-beban seperti ini disebutnya beban terpusat atau concentrated load ya. Ya di situ saja bebannya. Di sini titik-titik ini. F2 juga di titik ini, M juga bekerjanya di titik ini ya, apapun namanya lah titik ini. Nah, sekarang kita akan punya atau akan memiliki beban yang lain yang sifatnya ini ya. Tidak terpusat tapi terdistribusi atau tersebar begitu ya. Jadi kalau struktur ini saya gambar lagi aja. Lalu ada beban yang bekerja di sepanjang ini, atau mungkin nggak usah sepanjang, sebagian kecil juga boleh. Mungkin bebannya begitu ya. Seperti ini misalnya ya. Jadi ada beban yang besarnya berubah-ubah intensitasnya di sepanjang jarak tertentu pada struktur. Nah, ini yang termasuk ke kategori beban terdistribusi. Nah, kalau sudah begini, ini yang terbaca adalah intensitasnya ya. Jadi kalau seperti ini, satuan bebannya mestinya, kalau ini nilainya berubah-ubah lah ya, tapi satuannya mestinya kilonewton per meter ya. Karena nilai bebannya baru kita bisa hitung setelah tahu berapa panjangnya ya, atau dalam jarak berapa beban ini bekerja. Jadi yang disebutkan biasanya intensitasnya saja. Kilonewton per meter, newton per meter, kalau dalam SI, atau pound per kaki begitu ya, atau pound per inch, kilopound per kaki dan sebagainya ya. Kilopound per kaki dan sebagainya. Jadi satuannya adalah satuan gaya per satuan panjang. Bebannya bekerja di area di sepanjang daerah tertentu pada struktur. Saja penuh dari sini ke sana, kecil, jelas tidak di satu titik saja. Berbeda dengan yang ini. Oke, itu sifatnya. Nah, contohnya apa ini beban-beban ini? Yang paling umum itu adalah berat sendiri dari struktur kita ya. Jadi kalau ini baloknya punya berat, nah gaya berat itu kan arahnya ke bawah ya, gravitasi, maka di setiap titik di sini harusnya ada gaya vertikal ke bawah ya. Nah, itu berat sendiri dari bangunan kita ini, dari struktur ini, biasanya bentuknya adalah beban merata ya. Kalau baloknya seragam, artinya terbuat dari material yang sama semua, kemudian ukurannya juga sama semua, jadi beratnya mestinya sama di mana-mana. Maka digambarkannya seperti ini. Jadi merata, terdistribusi, dan nilainya sama di mana-mana. Gitu. Kalau ada beban yang lain yang nilainya berubah-ubah, apa ya?
Misalnya kalau ini misalnya jembatan tapi dilihat dari depan begitu ya. Jadi ini jembatannya ke arah luar gitu. Nah, di jalan ini kalau sedang macet ini bisa penuh dengan kendaraan ya. Ini tengahnya ini jalan katakan. Kalau kendaraannya relatif sama semua, truk besar-besar semua misalnya, kita bisa tuliskan sebagai beban merata. Nah, di pinggir ini nggak ada truknya ya, adanya orang jalan kaki cuma gitu misalnya. Nah, merata juga kalau ramai ya. Merata juga tapi lebih kecil misalnya. Begitu ya. Di sebelah sini kalau ada juga lagi trotoar yang sisi yang satunya bisa begitu ya. Ya. Jadi tersebar dan konstan, misalnya yang ini konstan di selebar ini juga konstan tapi nilainya berbeda. Ini konstan tapi nilainya berbeda. Atau bisa juga bervariasi ya. Seperti yang secara sembarang digambarkan di situ ya. Bisa bebannya gini ya. Itu ya. Jadi dari ujung kiri sampai ujung kanan meningkat linier ya. Ya. Nah, kalau saya bikin soal ya boleh-boleh saja ya mau bebannya seperti apa. Kalau fisiknya yang begini yang meningkat linier ini biasanya hidrostatik ya. Tapi hidrostatik tidak digambarkan di struktur horizontal begini kan ya. Kalau hidrostatik biasanya vertikal gitu ya. Kalau ada pintu air gitu misalnya yang bisa dibuka, maka bagian dari balok yang terkena air ini akan dikenai beban hidrostatik yang distribusinya seperti ini ya. Makin dalam makin besar tekanannya sehingga gayanya juga makin besar. Gitu ya. Ini contoh bebannya apa saja ya. Yang paling umum sih kita pakainya merata lurus begini, paling-paling naik ke linier seperti ini ya. Linier. Yang lebih dari kalau parabola dan sebagainya ya sebagai soal sih saya bisa saja memberikannya. Mau bikin parabola begitu misalnya. Atau setengah sinus misalnya ya nggak ada masalah gitu, tinggal dipasang saja dan tinggal dihitung sebenarnya ya. Nah, itu adalah beban yang terdistribusi atau beban tersebar atau beban merata. Nah, bagaimana menggunakan beban ini di persamaan keseimbangan? Karena kan kita akan menganalisis strukturnya pertama untuk nyari reaksi, kemudian nanti untuk menghitung daya dalam selalu menggunakan persamaan keseimbangan. Kalau saya punya struktur seperti ini, lalu ada beban merata, katakan saja konstan gitu ya. Ini W-nya sama dengan 8 kilonewton per meter misalnya ya. Ini saya kasih jarak saja biar ngitungnya mudah. Atau di sini ada satu beban terpusat ya. 10 kilonewton. Ini 1 meter, ini 2 meter. Ini berapa? Ini 2 meter juga, ini 3 meter gitu misalnya ya. Semua dalam meter ya. Ini RA. Ini RB ya, reaksi di tumpuan A dan B. Reaksi horizontalnya sudah pasti 0 nih karena saya tidak memberikan gaya yang ada komponen horizontalnya. Anda terapkan sigma Fx sama dengan 0, RAX-nya sudah 0 ya. Jadi sudah tidak kita lihat lagi. Misalnya saya ingin mencari RA ya. Jadi saya ambil momen ke B sama dengan 0. Ya. Begitu. Nah, kalau saya ambil momen ke B sama dengan 0, RA ini A ya. Ini B. Gitu. RA ke B jaraknya 3, jadi ini ada 3 RA. Momen dari reaksi A terhadap titik B. Yang 10 ini jaraknya juga 3, arahnya juga searah jarum jam, jadi ini tambah 10 kali 3. Lalu kita harus mencari momen ke titik A. Oh, jangan momen dulu. Momennya saya tinggalkan dulu aja. Nanti kita teruskan momennya ya. Ya, kalau untuk mencari reaksi momen duluan, gitu. Tapi sekarang saya mau
menunjukkan konsep analisis dari beban merata. Jadi yang momennya saya tinggalkan di sini dulu. Belum selesai, ini tambahnya masih akan ada. Nanti kita kembali ke sini. Saya mau pakai yang sigma FY sama dengan nolnya dulu saja. Jadi kalau kita gunakan keseimbangan sigma FY sama dengan 0, begitu, ada RA, ada RB, ya, begitu. Lalu ada gaya yang 10 kN yang dari dulu kita sudah biasa menggunakan, tandanya kurang karena arahnya ke bawah. Lalu ada beban merata ini, ya. Beban merata ini arahnya ke bawah, ini jelas ya, ini kurang, ya. Tapi bagaimana cara kita memasukkannya ke sini? Ini W ini biasanya labelnya W ya, kalau belum diketahui beban merata biasanya labelnya W. Baru intensitas ya, jadi besarnya gaya per meter ya, per meter. Nah dia bekerja di sepanjang 2 tambah 3 tambah 1 ini, sepanjang dari ujung kiri sampai titik ini yang panjangnya 6 meter. Ya. Bagaimana kita memasukkan gaya yang tersebar di sepanjang 6 meter ini ke persamaan keseimbangan? Mau ditaruh seperti apa di sini? Gitu. Nah, per ketentuannya, gaya beban yang merata ini harus diwakili oleh resultannya. Ya. Jadi dijumlahkan semua panah kecil-kecil ini kita jumlahkan. Nah, bagaimana menjumlahkannya ini mestinya? Kira-kira. Kalau saya punya beban konstan 8 kN setiap meternya, ini ada 6 meter, ini mestinya logikanya cukup sederhana. Artinya dalam 6 meter ini bebannya ada berapa kilonewton? Ya tinggal dikalikan sama 6 aja mestinya ya. Jadi karena intensitasnya 8 kilonewton setiap meternya, ini ada 6 meter, mestinya totalnya itu adalah, resultannya itu adalah 8 kali 6. Ya. Jadi semua gaya ini di persamaan keseimbangan bisa diwakili oleh satu buah gaya saja, yang besarnya adalah intensitasnya dikalikan dengan lebar atau panjang bagian struktur yang dia tempati. Jadi untuk yang seperti ini, beban merata yang 8 itu harus kita kalikan dengan panjangnya, baru sama dengan 0. Ya. Ini adalah resultan dari beban meratanya. Oke, ya kalau beban meratanya seperti ini konstan. Kalau beban meratanya begini gimana? Ini W-nya nih. Ini saya hapus dulu. Ini W-nya fungsi dari X ini ya. Dari ujung A sampai ujung B gitu ya. Gitu posisinya. Ya. Kalau seperti ini, bagaimana cara menjumlahkannya nih? Kalau seperti ini. Panah ini. Kalau yang itu sih udah kelihatan dijumlahkan saja. Yang ini juga mungkin ngejumlahkannya mudah ya. Kalau ini H tingginya dan di sini diketahui intensitas paling besarnya ya. Misalnya di sini W-nya berapalah 20 Newton per meter. Gitu, di ujung sini. Maka total R-nya itu adalah 20 dikalikan H kalikan setengah kan ya, karena dia tidak merata penuh tapi sebagian jadi separuhnya ya. Ini 20H per 2 ya, 10H jadinya. Banyak kilonewton. Kalau yang sembarang ini kita mau tidak mau harus melakukan integrasi. Jadi secara umum resultan dari beban merata itu bisa dituliskan dalam bentuk integrasi dari beban meratanya sendiri, W fungsi dari X dx, yang kita integrasikan sejak dari posisi di mana dia mulai bekerja sampai akhirnya, dari A sampai B. Untuk beban merata yang konstan tinggal dikalikan panjangnya, untuk yang linear ya tinggal dikalikan luas ini aja lah pokoknya ya. Jadi integrasi ini kan luas beban yang digambarkan ini. Jadi begitu. Dan yang perlu diingat ini hanya dalam persamaan keseimbangan ya. Karena sifat gayanya tetap harus kita anggap sebagai fixed vector. Artinya bekerjanya di sini
hanya dalam persamaan keseimbangan ini kita ganti nilainya dengan resultannya ya, 8 kali 6 ya. Tidak angka 8 saja di sini. 8-nya harus dikalikan 6, namun gayanya jangan dihapus dan diganti dengan satu resultan ini. Nanti keliru ya. Karena kalau gayanya dihapus, yang sebelah ujung sini tidak akan merasakan lagi ya. Jadi beban meratanya tetap ada, tapi dalam persamaan keseimbangan dia digantikan oleh resultannya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini karena ini belum bisa kita selesaikan kan. Masih ada RA dan RB. Kalau begitu di sini beban merata ini diwakili oleh yang 8 kali 6 ini dong ya. 8 kali 6. Oke. Cuma ini persamaan keseimbangan kita dalam bentuk momen ya. Gaya dikalikan jarak ke titik B karena kita ambil momen ke titik B. Nah, kalau begitu resultan ini harus kita taruh nih di mana nih harusnya posisinya. Oke. Di mana kira-kira sebaiknya kita menaruh posisi resultan dari beban merata ini? Ada yang masih mengikuti? Enaknya ditaruh di mana? Ini. Beban yang saya tulis dengan garis putus-putus ini. Enaknya di mana? Ada yang mau bersuara biar saya tidak sendiri di sini? Kalau di tengah gimana, Pak? Kalau di tengah nggak apa-apa. Kalau tanyanya gimana ya nggak apa-apa. Ya di tengah, oke. Di tengah. Kalau yang ini? Untuk yang ini akhirnya nanti ini benar di tengah ya. Jadi kalau di tengah nanti kita ambil momen ke B-nya ya. Jadi jarak dari tengah. Kalau yang ini gimana? Di tengah juga. Setelah itu nanti saya nanya yang itu gimana? Di pusat bidang berarti ya Pak? Di pusat beban ini, begitu ya. Kalau ini di tengah karena dia merata, pusatnya pasti di tengah-tengah sini. Ya. Ini segitiga, pusat beban ya, center of load ya. Di pusat bebannya atau di pusat dari area beban ini. Kalau segitiga itu tidak berada di tengah-tengah, tapi ke bawah ya, sebesar 1/3 dari bawah, begitu ya. Jadi posisi R-nya ini H/3 gitu ya. Dari bawah ini. Nah, kalau yang ini yang lebih umum bagaimana mencarinya? Kalau ini kan nggak tahu kita segitiga bukan, segi 4 bukan, sinus juga enggak begitu. Jadi harus pakai integrasi lagi. Anda masih ingat formula untuk mencari pusat dari luasan seperti ini? Kalau fungsi ininya diketahui Wx. Jadi kalau saya ingin tahu jarak X misalnya posisinya di sini. Begitu, dan ini jaraknya X. Ya. Bagaimana mencari X? Enggak ada, saya nggak tahu di fisika dasar mungkin pernah dapat mencari sentroid apa? Kalau massa itu sentroid ya, pusat massa gitu ya. Kalau ini bukan massa sih ya, hanya luasan beban, tapi prinsipnya sama sebenarnya. Ini adalah pusat dari luasan itu ya. Ada yang masih ingat formulanya? Integral dari A ke B Wx dx per integral A ke B W dx. Oke. Jadi ini kita kalikan dulu dengan X, integral yang atas ini. W-nya fungsi X. Dalam kurung ini maksudnya fungsi aja ya, bukan kali. Kita kalikan dulu dengan X, dx dari A ke B. Lalu dibagi dengan integral yang sama, tapi nggak pakai X lagi. Ya. Bentuk seperti ini, atau seperti dua-duanya lah sebenarnya, ini Anda ketemu di mana-mana ini. Di statistik mestinya ketemu, waktu cari rata-rata misalnya, atau momen dari probability density function, dan ada momen pertama, kedua, dan seterusnya. Nanti di bab berapa ya? 6, 7 di bab terakhir kita juga akan ketemu bentuk seperti ini. Ini namanya momen pertama gitu. Tapi
ini fungsi yang digunakan atau formula yang digunakan untuk mencari posisi pusat dari sebuah area, massa, dan sebagainya. Ini karena ininya garis, WX-nya garis, di bawahnya area, ya ini pusat dari area ini. Ya. Jadi kita bisa hitung dengan cara ini, kalau sembarang. Nah, nanti di keperluan praktisnya di lapangan biasanya kita hanya berhadapan dengan segi 4 begini ya, konstan, jadi luasannya segi 4, atau terdistribusi linier luasannya segitiga, atau kalau gabungan keduanya kadang-kadang bisa juga ya. Jadi kalau ada begini, liniernya seperti ini misalnya. Jadi seperti trapesium gitu ya. Nah, kalau trapesium ini lebih mudah kalau kita bagi saja ya. Daripada mencari titik berat trapesium ya nggak usah integrasi sih sebenarnya, tapi tetap aja ngitung. Anda bisa bagi 2 sebenarnya. Jadi yang bagian segi 4 ini punya resultan sendiri dan posisinya di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya mana nih? Di sinilah kira-kira tengah-tengahnya. Ini R1-nya. Terus yang segitiga yang di atas, ini posisinya pasti seperti 2/3 dari ujung sini ke sana. Ini R2-nya. Bisakah begitu? Bisa. Ya. Kenapa demikian? Karena kita hanya mencari resultan ini untuk ditaruh di persamaan keseimbangan. Tidak menghapus bebannya dan mengganti dengan ini. Jadi begitu. Nah, kalau kembali ke contoh ini, kalau resultannya ada di tengah-tengah dari yang 6 meter ini, artinya berapa meter ini? 3 meter dari kiri, jadi ini sisanya 1, 3 meter atau 2 meter, 3 meter dari ujung sini, 1 ke sini, 2 ke sana. Jadi jarak ke titik B-nya adalah 2. Ya. Jadi beban merata ini digantikan oleh resultannya, posisinya di tengah-tengah, sehingga kalau kita ngambil momen ke B, jaraknya 2. Ya. Dan ini sama dengan 0. Ya, ini hanya untuk ilustrasi bagaimana mencari atau memasukkan beban merata ke dalam persamaan keseimbangan ya. Lanjutannya Anda bisa hitung sendiri kalau ini ditanya ya. RA sama dengan berapa, dan dari sini nanti kita dapatkan RB sama dengan berapa.